tahu Garut Surya Kencana. Seperti janji Dewi tadi, Wadia, kita bakalan talk show hari ini bersama narasumber terpercaya yang sudah hadir di studio kita, Wadia Balad Galuh, di hari Jumat ini. Jadi kita pastinya bercermin dari kasus virus corona yang memang semakin hari semakin bertambah nih. Agar tingkat penyebarannya tidak semakin parah, pemerintah juga menyarankan masyarakat untuk tetap berada di rumah dan menerapkan protokol isolasi mandiri. Kita bakalan bahas lebih dalam lagi. Selamat pagi menjelang siang bersama Dr. Lucia Kristianti selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat IGD Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi pemirsa semua. Dideketin Bu mic-nya. Iya, selamat siang. Pagi pendengar semua setia Galuh. Apa kabar Ibu Dokter? Baik sekali. Luar biasa ya, kesehatan sangat berarti. Oh, sekarang rezeki yang paling utama adalah sehat. Sehat, betul sekali di tengah pandemi corona seperti ini ya Ibu Dokter. Silakan perkenalkan diri dulu Ibu Dokter Lucia. Baiklah, nama saya Lucia Kristianti, saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Selama ini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Saya mengabdi di sana sudah kurang lebih 20 tahun. 20 tahun, ya, jadi saya sudah biasa. lama sekali bekerja di situ. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan pada hari ini bermanfaat buat pendengar semua. Luar biasa, suatu kehormatan Ibu Dewi bisa langsung bertatap muka begitu ya dengan Dokter Lucia. Dewi panggil Dokter Lucia. Dan mudah-mudahan ini sangat-sangat bermanfaat untuk semua para pendengar. Kita live juga di IG dan Facebook. Mudah-mudahan Wadia Balad Galuh juga yang mau tanya-tanya boleh banget di 08112 444 895. Ibu Dokter Lucia, untuk mengawali pertanyaan kita pagi hari ini nih, apa itu isolasi mandiri, Bu Dokter? Nah, isolasi mandiri itu adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Jadi orang yang sudah terkonfirmasi menderita penyakit COVID-19 itu melakukan tindakan dengan berdiam diri di rumah, tidak keluyuran, tidak bekerja, tidak pergi kemana-mana. Nah, tujuannya adalah untuk memutuskan rantai penularan. Nah, ini sebenarnya hanya dilakukan untuk penderita dengan gejala ringan atau tidak bergejala. Tetapi karena mungkin sekarang rumah sakit juga dalam keadaan penuh ya, di mana-mana rumah sakit penuh. Betul. Ada beberapa yang bahkan dengan gejala sedang pun masih berada di rumah karena belum bisa ditangani oleh rumah sakit atau tidak mendapat tempat di rumah sakit. Betul begitu ya. Jadi jangan khawatir, nggak dilarikan ke rumah sakit pun masih bisa isolasi mandiri ya Bu. Selama keadaannya masih memungkinkan, ya nanti mungkin akan saya jelaskan keadaan-keadaan apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan isolasi mandiri. Yang pertama adalah yang jelas adalah pasien tanpa gejala. Seperti apa tuh Bu Dokter? Jadi seperti namanya juga orang tanpa gejala ya. Jadi nggak ngerasain gejala tidak apa-apa. bergejala apa-apa. Tapi dia terpapar. Dia terpapar, kontak erat mungkin dengan penderita COVID-19. Ketika diperiksakan karena ada tracking dan tracing, ternyata yang bersangkutan positif PCR-nya atau antigennya, walaupun tidak bergejala, tetapi dia berpotensi untuk menularkan pada masyarakat, bahkan pada anggota keluarganya. Makanya yang bersangkutan itu harus melakukan tindakan isolasi. Isolasi mandiri ya, luar biasa. Terus apa saja yang harus dilakukan Dok ketika isolasi mandiri? Nah, apa yang harus diperhatikan ketika isolasi mandiri? Ini ada macam-macam yang bisa dilakukan. Pertama, yang saya ingin tekankan pada penderita itu sendiri. Ketika menderita didiagnosa sebagai COVID-19, positif antigen atau positif PCR,
apa sih yang harus dilakukan oleh penderita ketika isolasi mandiri? Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Iya. Jelas sekali ya itu ya. Untuk tameng tubuh kita ya. Ya, karena memang namanya juga virus ya. Jadi kalau virus itu yang utama berperan adalah daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh akan menjadi baik jika asupan makanan kita juga baik. Prinsipnya gizi seimbang. Ya, jadi harus masuk semua. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, cukup air ya. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi harus makan, jangan takut gemuk. Jangan takut gemuk. Yang penting daya tahan tubuh. Iya betul ya. Betul. Lalu yang kedua cukup tidur. Ya, penting ini cukup tidur. Kalau menurut Bu Dokter kalau malam-malam nih, aku tidur suka jam 9 atau jam 10, itu betul nggak? Apa kurang dini? Jam berapa nih idealnya? Sebenarnya dijumlahkan saja. Dijumlahkan saja. Ya, dijumlahkan saja kita mau tidur kapan, tetapi memang yang ideal adalah kita mempunyai jam istirahat 8 jam dalam sehari. 8 jam dalam sehari itu. Jadi, dengerin Wadia Balad Galuh. Jadi jangan begadang ya. Begadang gitu. Jangan begadang. Nggak boleh tuh Wadia Balad Galuh, dengerin Bu Dokter. Ya. Jadi 8 jam ya Bu Dokter ya. Ya, lalu yang harus diperhatikan juga adalah manajemen stres. Jangan stres. Oke. Lakukan kegiatan yang menyenangkan. Dengarkan saja Radio Galuh. Karena dengan dengerin musik juga ya, itu Bu Dokter bisa mengembalikan mood, menghilangkan stres juga. Betul sekali. Mendengarkan musik adalah meningkatkan hormon. Hormon apa? Hormon untuk bahagia. Jadi kalau ada virus hal-hal juga ya. Yang menyenangkan ya, walaupun isolasi mandiri banyak hal yang bisa dilakukan sekarang kan ya, bisa nonton Netflix ya, bisa main game di HP, bisa chatting yang gembira-gembira, hindari medsos yang menyebabkan daya tahan tubuh runtuh menurun. Udah terkena virus, terus nontonnya berita-berita yang bikin drop gitu ya, jadi tambah stres. Nggak boleh. Jadi pilih saja media-media yang menyenangkan. Oke, begitu ya. Lalu tetap di dalam kamar. Jangan keluar kamar. Dan jika terpaksa keluar kamar, harus pakai masker medis. Jangan pakai masker biasa. Kan tubuhnya sedang mengandung virus. Jadi tidak bisa pakai masker biasa. Jadi setiap masker itu berbeda, Bu Dokter, fungsinya. Jadi memang sekarang kan yang disarankan double masker ya. Jadi di dalam masker, jadi di bagian dalam adalah masker medis, bagian luar ditutup lagi dengan masker kain. Jadi itu yang disarankan. Yang direkomendasikan yang terakhir adalah double masker. Kenapa? Karena supaya betul-betul tertutup, tidak terpajan, apalagi untuk jika kita terpaksa harus berada di dalam suatu kerumunan. Betul. Lalu jaga jarak juga dengan anggota keluarga lain. Namanya juga sedang mengandung virus. Jadi kitanya sendiri harus sadar dirilah, tidak berdekatan dulu dengan yang lain. Sekarang juga kan walaupun dengan sesama anggota keluarga minimal 1 meter lah kita harus berjarak. Betul. Walaupun di dalam rumah tetap jaga jarak. Di dalam rumah kita tetap harus jaga jarak. Ditahan dulu, pengen peluk, pengen ciumnya ya Bu ya. Kalau udah sehat boleh. Kalau terpaksanya harus keluar kamar, itu lakukan betul-betul untuk hal yang diperlukan, seperti berjemur. Moyan lah kalau istilah orang sini ya. Dari jam berapa sampai jam berapa Bu Dokter yang bagus nih, yang ideal untuk berjemur? Jam 9 sampai jam 11 boleh. Jam 9 sampai jam 11. Tapi sebenarnya matahari masih bagus sampai jam 1. Pilih saja. Bu Dokter, ini benar nggak sih? Katanya virus corona itu takut akan panas, betul? Iya, dia sebenarnya bisa mati juga dengan sinar matahari. Tapi berjemurnya itu harus berjemur beneran ya, artinya kulit kita yang terpapar sinar matahari.
Jadi harus bertelanjang dada kalau Iya, cowok. kalau cowok atau punggung. Punggung. Ya, punggung itu kan area paling luas dari tubuh ya. Ketika dia terpajan sinar matahari, maka area tubuh yang terkena paling luas itu kalau terpajannya punggung itu luas sekali. Ya, jadi ya mungkin kayak orang-orang bule lah kalau kita lihat. Ini ya, tengkurap. Ya, tengkurap ya, itu ya bisa dilakukan lah. Bisa Mudah-mudahan dilakukan. ada tempat di rumah yang memungkinkan untuk berjemur model seperti itu. Kalau Pasti berjemur ada tapi ya, mudah-mudahan. tertutup semua ya tidak berjemur, itu namanya ngelekep. Jadi kurang maksimal ya Bu Dokter ya. Kurang maksimal jelas ya. Oke. Jadi yang pentingnya dalam berjemur adalah pajanan sinar matahari yang menyentuh kulit kita. Oke, terima kasih Bu Dokter. Dilanjut. Ya, lalu buka ventilasi. Buka ventilasi Ya. kayak jendela. Itu Itu nggak akan bikin virus kita jadi menyebar ke orang lain, Dok? Tidak, justru akan terdilusi udaranya. Jadi dengan udara masuk, maka udara di rumah itu akan berganti, berputar. Jadi virusnya akan ikut. Jadi virus juga tidak bertahan lama di dalam luaran ya. Jadi itu baik sekali untuk penderita. Jadi salah kalau justru malah ditutup pintunya, jendelanya ditutup. Sepanjang tidak berdekatan dengan yang lain, bukalah pintu dan jendela. Ventilasi harus dibuka. Ya. Lalu monitor gejalanya. Monitor gejala secara mandiri. Biasanya terbanyak orang sadar terpapar itu karena ada gejala seperti demam, batuk, pilek, lalu nyeri-nyeri sendi, nyeri kepala, lalu yang lebih spesifik lagi anosmia. Anosmia itu apa? Kehilangan rasa, kehilangan bau juga. Kehilangan bau juga. Aduh, iya. Ya, jadi ketika makan bukannya nggak enak nih masakannya. Kok jadi hambar gitu ya? Kenapa jadi nggak ada rasanya sama sekali? Plain sama sekali. Tidak ada rasa manis, tidak ada rasa asin, tidak. Nah, itu kita curiga. Iya betul, harus waspada ya. Harus waspada. Atau tiba-tiba kok ada tai kucing tapi kok nggak ada baunya. Kemana nih penciuman kita gitu? Nih hilangnya. Nah itu udah tanda-tanda ya. Jadi waspadai gejala-gejala tersebut. Kalau memberat, segera beritahukan anggota keluarga lain dan hubungi dokter. Ya, menghubungi dokter sekarang tidak harus dengan bertatap muka langsung. Beberapa dokter sudah memberikan nomornya untuk konsultasi jarak jauh ya. Jadi istilahnya telemedicine ya. Itu bisa, sekarang juga banyak aplikasi seperti Halodoc ya. Itu kan bisa dihubungi untuk menanyakan apa yang harus dilakukan atau obat apa yang harus diminum. Lalu untuk memonitor gejala ini sebenarnya pemirsa atau pendengar sekalian juga bisa melakukan pemeriksaan sendiri. Seperti pemeriksaan saturasi oksigen. Ada alat namanya oximeter. Oh, itu di apotek ada, Dok? Ada, banyak ini dijual. Online juga banyak deh, cari oximeter. Itu kita mengetes diri kita sendiri. Betul. Cukup dijepitkan di jempol. Oh, di jempol. Iya, atau di jari yang lain ya. Kalau jempolnya udah nggak ada ya. Nanti dipencet alatnya, nanti di situ adalah metode biasanya dikasih cara penggunaannya. Penggunaannya. Nanti akan muncul saturasi oksigen. Saturasi oksigen itu untuk mengetahui kadar oksigen kita di dalam tubuh. Kapan kita harus waspada? Itu jika saturasi kita sudah kurang dari 95 untuk yang tidak punya penyakit paru sebelumnya. Oke. Ya. Jadi kalau kita sebelumnya sehat-sehat saja, coba diobservasi, diperhatikan. Apakah saturasi kita masih baik atau tidak? Ukuran baik tidaknya apa? Harus lebih dari 95. Atau
warningnya itu di 90. Di 90. Jika saturasi oksigen Anda di bawah 90, segera pergi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan penilaian selanjutnya. Oke, berarti Ya. kalau oksigennya segitu udah kayak yang kurang nafas gitu ya, Betul, kurang oksigen. yang jelas. Yang kenapa harus diwaspadai ini? Karena COVID-19 ini salah satu gejalanya adalah happy hipoksia. Apa itu, Dok? Happy hipoksia itu, jadi hipoksia itu adalah keadaan di mana tubuh kekurangan oksigen. Seharusnya pada orang yang kurang oksigen itu kan sesek ya, sesek atau nggak enak lah gitu. Tapi pada keadaan COVID itu si penderita biasa-biasa saja. Oh, justru biasa Iya, saja. dia tidak merasa sesak juga, merasa baik-baik saja. Tapi biasanya yang dikeluhkan oleh penderita adalah lemas dan gampang capek. Oh, Nah, itu tuh dari asupan oksigennya. Iya, betul. Lalu pada penderita tua, pada penderita lansia, biasanya itu tidak mau makan. Jadi kalau kita punya nini atau aki di rumah, sakitnya nggak seberapa, tapi kok nggak mau makan. Ya kita harus curiga itu. Ya. Lalu yang bisa dilakukan lagi adalah mengukur suhu. Mungkin kalau teman-teman atau pemirsa sekalian sudah biasa diukur suhunya ya. Iya, benar. Kalau kita masuk ke mall juga diukur suhunya. Boleh masuk apa enggak nih? Suhunya berapa Jadi nih? ada yang pakai termogan ya seperti ditembakkan itu. Ada juga pakai termometer biasa. Termometer biasa juga bisa, Dok. Bisa. Jadi sediakan alat itu di rumah ya. Jadi termometer, oximeter, dan satu lagi adalah tensimeter. Tensimeter bisa beli tensimeter yang otomatis. Jadi tinggal pencet ya. Jadi semua orang bisa menggunakan itu. Luar biasa ya. Jadi ketika isolasi mandiri harus ada beberapa alat juga yang kita sediakan ya, Dok ya. Iya. Yang terakhir, jangan putuskan sendiri untuk mengakhiri isoman. Nah, itu untuk mengakhiri, aku udah berhenti nih, Dok. Itu gimana nih, Dok? Nah, berhenti apa lanjut gitu isolasinya? Konsultasikanlah pada dokter. Ya, biasanya kan kalau penderita pertama kali itu terdiagnosa sebagai COVID, dia harus lapor puskesmas. Ya. Nanti akan ada petugas dari puskesmas yang memantau. Ya. Tanyakanlah pada petugas puskesmas, kapan saya mengakhiri isolasi ini. Jadi jangan dia yang sendiri putuskan ya. Oke, siap Ibu Dokter. Nah, itu baru dari pasiennya. Sekarang bagaimana dengan keluarganya? Apa yang harus dilakukan? Betul sekali. Apa sih yang harus dilakukan oleh anggota keluarganya yang lain ketika mengetahui salah satu anggota keluarganya terdiagnosa COVID-19 ini? Yang pertama adalah pastinya ya harus memenuhi kebutuhan pokok si pasien. Iya, betul, karena nggak bisa sendirian. Iya, betul, dia tidak bisa, karena kan dia tidak bisa kemana-mana. Otomatis dia akan tergantung dengan anggota keluarga lainnya. Lalu nah ini yang penting, pemirsa, pendengar sekalian, semua anggota keluarga harus menerapkan protokol kesehatan. Begitu di rumah ada yang terkonfirmasi COVID-19, maka gunakanlah masker. Jaga jarak. Betul. Selalu mencuci tangan. Betul. Begitu ya, Lalu satu lagi, kurangi mobilitas. Benar nggak? Mobilitas, betul. Satu lagi, hindari makan bersama. Hindari makan bersama, iya. Rutinitas yang harus kita simpen dulu lah ya. Iya, betul. Walaupun itu di dalam keluarga. Hindari makan bersama. Ulah botram heula. Teu kengi ngaliwet. Untuk ngaliwet nama. Berbeda teman. Masing-masing. Tapi itu, Dok, untuk alat makannya pun harus dibedakan ya, Dok ya. Betul. Harus memisahkan alat makan. Lalu ikut memonitor
si pasien. Jadi monitornya tadi tensi, saturasi, suhu, lalu keadaan pasien, oksigen itu. Ya, saturasi oksigen tadi ya. Jadi sebagai anggota keluarga yang lain harus berperan aktif memperhatikan anggota keluarga yang sedang terpapar. Betul, disupport ya guys, anggota keluarganya. Buka ventilasi rumahnya ya. Lalu jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Dan tetap ingat, status anggota keluarga yang lain adalah kontak erat. Jadi lakukan juga pemeriksaan untuk mengetahui apakah anggota keluarga yang lain terpapar COVID-19 atau tidak. Oke, jadi bukan hanya si pasiennya aja ya dok ya, anggota keluarga lain juga tetap harus dicek. Iya. Terus dok, apa perbedaan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan menjaga jarak fisik? Dari ketiga itu apa nih perbedaannya? Sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih ya bedanya. Isolasi mandiri itu tindakan menyendiri ketika sudah terkonfirmasi menderita COVID-19. Itu istilahnya isolasi mandiri. Lalu apa dengan karantina mandiri? Karantina mandiri itu sebenarnya belum positif. Belum positif. Tetapi dia kontak erat dengan penderita COVID-19. Sambil menunggu hasil pemeriksaan, maka yang bersangkutan melakukan tindakan menyendiri tadi sampai dengan ada hasil. Kalau negatif ya boleh beraktivitas seperti biasa, tetapi kalau positif wayahna melakukan kegiatan isolasi mandiri. Kalau menjaga jarak udah tahu kali ya. Udah tahu ya dok ya. Menjaga jarak itu adalah supaya kita kalau berhadapan dengan orang lain minimal 1 meter. Dengan asumsi COVID ini kan menularnya lewat droplet ya. Droplet apa itu dok? Cairan yang ikut keluar dari mulut kita. Ketika sedang berbicara juga itu bisa. Iya kan? Kita kalau berbicara emang ada yang yakin kita nggak ikut mengeluarkan air liur. Ya belum kan? Kalau bersin ya dok ya, batuk, makan bersama, ya kan? Makanya kenapa kegiatan makan bersama itu hentikan dulu untuk sementara. Betul. Oke dok, siap dok. Begitu ya Wadia Balad Galuh. Untuk kalian yang mau bertanya boleh, nanti akan dijawab oleh Dokter Lucia. Ini kesempatan kita nih untuk bertanya kepada dokter. Terus untuk yang selanjutnya nih dok, kalau misalkan ini penasaran banget, kalau misalkan ada ibu yang sedang mengandung terpapar COVID-19, itu bagaimana dengan janinnya dok? Itu harus diperiksakan kembali ya. Tapi biasanya ibu yang terpapar dengan COVID-19 itu macam-macam juga. Ada yang tidak bergejala, ada yang gejala ringan, gejala sedang. Untuk gejala yang ditimbulkan hampir sama sih antara ibu hamil atau tidak hamil. Biasanya memang kalau ibu hamil terkonfirmasi COVID-19 ketika dia melahirkan, maka anaknya, bayi yang dilahirkan itu harus terlebih dulu dirawat di ruang isolasi juga. Iya, harus sampai nanti dilakukan pemeriksaan PCR. Ketika dia sudah 2 kali negatif, maka dia dipisahkan sebagai bayi yang tidak terpapar. Tetapi kalau positif, maka nanti akan dikelola sebagai bayi yang terpapar oleh COVID. Untuk gejala ringan dan sedang, bisa masih di rumah dengan protap yang seperti tadi saya sudah bicarakan sebelumnya. Untuk gejala berat, ke rumah sakit saja. Menurut ibu dokter nih, gejala apa saja yang memang ini tuh harus langsung dibawa ke rumah sakit? Gejala seperti apa yang udah nggak bisa ditangani lagi dengan isolasi mandiri nih gitu? Nah, seperti tadi yang saya bilang, kan kita harus melakukan observasi. Utamanya adalah saturasi. Jika saturasi kurang dari 95, segera hubungi rumah sakit. Kalau tidak bisa
konsultasikan dulu dengan dokter. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau sudah sesak, batuk yang tidak berhenti, demam yang tinggi, segera hubungi rumah sakit. Datang saja ke rumah sakit ya. Memang situasi sekarang rumah sakit sedang penuh, tetapi rumah sakit tetap akan menangani kasus-kasus kegawat daruratannya. Ya, setidaknya walaupun tidak bisa langsung masuk ke ruang isolasi, tetapi sudah ada tindakan-tindakan medis terlebih dahulu untuk mengatasi kegawatannya. Oke, siap. Terima kasih Bu Dokter. Ada pertanyaan lagi nih. Berapa lama karantina yang diperlukan? Ini paling sebentar berapa lama? Paling lama berapa lama Bu Dokter? Tapi ditahan dulu karena kita akan jeda. Jadi buat Wadia Balat Galuh juga yang penasaran berapa waktu paling lama dan berapa waktu paling sebentar begitu ya Bu Dokter saat karantina mandiri. Masih Wadia Balat Galuh talk show kita hari ini bersama Dr. Lucia Kristianti. Kita lanjutkan ya Bu Dokter. Mangga. Siap. Iya, setelah kita jeda sedikit nih Wadia Balat Galuh, Dewi mau lanjutin tadi pertanyaan yang masih gantung dulu ya Bu Dokter ya. Berapa waktu paling singkat dan berapa waktu paling lama untuk karantina isolasi mandiri itu Bu Dokter? Baik, karantina mandiri wajib dilakukan selama 10 sampai 14 hari setelah keluar hasil positif. Oke. Jadi memang 10 sampai 14 hari. Jika kemudian diulang pemeriksaan PCR-nya masih positif juga, ya sebenarnya itu menurut pedoman Kemenkes yang terbaru setelah 10 hari virus itu tidak menularkan. Oke. Tetapi untuk isolasi mandiri ada catatan khususnya. Kalau selama 10 sampai 14 hari isolasi ternyata gejalanya masih ada, maka ditambahkan lagi sampai ditunggu gejala hilang 3 hari kemudian. Oke. Gejalanya apa? Demam, batuk biasanya. Tapi gejala ada yang long seperti anosmia, hilang rasa itu bisa berbulan-bulan. Hilang rasa itu berbulan-bulan. Ya, aduh luar biasa, luar rasa biasa. yang pernah ada itu hilang. Hilangnya lama. Jadi jangan khawatir. Tidak apa-apa. Kalau anosmia itu biasanya memang menetapnya agak lama. Tapi nanti dia akan kembali kembali pulih hadir lagi ya, rasanya. Tapi memang seiring waktu, ada yang cepat, ada yang cuman hilang 1-2 hari, tapi ada juga yang berbulan-bulan. Itu tergantung apa Dok? Ya sampai saat ini memang itu kan virus menyerangnya saluran nafas dengan saluran itu kan ada di atas semua ya. Jadi memang dia merusak daerah sekitar situ. Mungkin daerah yang rusaknya banyak ya. Gitu. Jadi perlu pemulihan yang lebih lama. Ya, logikanya seperti itu. Tapi yang harus diwaspadai adalah gejala apa? Yaitu demam, sesek, ya, batuk, yang itu dia ditunggu sampai 3 hari bebas gejala baru boleh keluar. Oke. Jadi paling lama emang berbulan-bulan ya Dok ya. Oke, terima kasih Ibu Dokter Lucia. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Ibu Dokter, untuk kamar mandi dan WC si pasien yang terpapar COVID-19 ini seperti apa nih ketika isolasi mandiri? Nah, untuk penggunaan kamar mandi ya, ketika isolasi mandiri, idealnya sih tidak berbarengan dengan anggota keluarga lain. Harus terpisah juga pokoknya. Cuman tidak banyak juga rumah yang mempunyai kamar mandi lebih dari 1 ya. Kebanyakan kita tuh kamar mandi masih berbarengan. Satu rumah 1 kamar mandi biasanya ya. Masih jarang. Jarang yang misalnya satu rumah itu punya 2 atau 3 kamar mandi. Nah, bagaimana mensiasati kalau kita cuma punya kamar mandi 1? Ya, gunakan secara bergantian, ya. Buka ventilasinya. Mudah-mudahan kamar mandinya berventilasi. Jadi kalau ada jendelanya dibuka jendelanya, pintunya dibuka, ya. Lalu gunakan itu tidak berbarengan. Dan diusahakan si penderita menggunakan kamar mandi paling akhir. Ya. Kalau memungkinkan gunakan kamar mandi paling akhir, lalu bersihkan kamar mandi itu setiap kali habis dipakai, terutama benda-benda yang dipegang bersama-sama. Apa itu benda yang dipegang bersama-sama?
Yang jelas adalah handle pintu. Iya, handle Ya, pintu. handle pintu itu kan pasti kita pegang barengan. Ya, kalau mau masuk kamar mandi pasti buka handle pintunya. Lalu flush toilet ya. Toilet, apa gayung, keran. Gayung. Ya, saklar lampu. Oh, Nah, iya. jangan lupa saklar lampu itu juga menjadi media penularan sebenarnya ya, karena kan benar. terpegang-pegang ya. Nah, usahakan setiap kali habis menggunakan kamar mandi, bersihkan itu dengan disinfektan atau dengan air dan deterjen. Karena sebenarnya virus ini gampang rusak. Oke. Kenapa kita harus sering mencuci tangan juga dengan sabun? Karena memang dia rusak kalau kena sabun. Langsung Oke. rusak itu si lapisan luar paling virus tuh udah langsung mati sebenarnya. Iya, benar ya. Iya. Jadi semakin sering cuci tangan, semakin kita merusak virus corona. Betul. Semangat. Semangat. Ya. Oke, Bu Dokter. Terus Lalu- untuk kamarnya, Bu? Nah, kamar tidur. Mm-mm. Kamar tidur memang ini harus diusahakan terpisah dari anggota keluarga yang lain. Bagaimana ketika harus bersama-sama? Ya, yang jelas harus pisah tempat tidur ya. Benar, pisah ranjang dulu Bu pisah Dokter. ranjang. Kalau suami istri ya pisah Iya. dulu. Minimal berjarak 1 meter itu si ranjangnya. Oh, tapi bisa dalam satu ruangan? Kalau terpaksanya tidak Terpaksa ada lagi misalkan. ruangan, Oh. ya kan? Kita nggak bisa nih, cuman punya 1 kamar tidur. Ya sudah, gunakan itu, tidak apa-apa. Pisahkan tempat tidurnya, pisahkan itu dengan berjarak lebih Oke. 1 meter, gunakan masker, ya buka ventilasi, jangan Oke. ditutup. Siap, Pintunya Bu. dibuka, jendelanya dibuka. Mm-mm. Kalau harus menggunakan kipas angin, arahkan anginnya keluar, jangan ke badan. Jangan ke badan. Betul. Oke, siap Bu Kalau Dokter. terpaksanya, ya. Ada lagi Bu? Nah, Untuk itu kamar untuk dan, kamar mandi WC. sama kamar tidur, saya rasa yang harus diperhatikan adalah itu, dan jangan lupa kebersihannya ya. Benar. Udah sendirian, terus nggak dibersih-bersihin. Nanti tambah banyak virus dong ya. Virusnya Hati-hati, malah Wadia. ngedon di situ, malah berkembang biak deh. Iya. Ganti spray, model-model yang seperti itu mah ya memang harus Udah dilakukan lumrah ya. Oke, ini ada yang bertanya Bu Dokter, suplemen apa saja yang bisa dikonsumsi saat isolasi mandiri? Terima kasih, dari Lia di Ampera katanya gitu. Buat Lia di Ampera dan buat pendengar yang lain, suplemen apapun baik ya. Tetapi yang direkomendasikan oleh dokter-dokter adalah asupan vitamin C, Asupan vitamin C itu D3, D3 dan vitamin E. dan vitamin E Ya, juga. untuk dosisnya silahkan berkonsultasi dengan dokter karena akan berbeda-beda kebutuhannya. Oke, siap. Terima kasih Bu Dokter Lucia. Untuk pertanyaannya selanjutnya nih Bu Dokter, kalau misalkan salah satu anggota keluarga kita, namun anak-anak lansia, itu ada perbedaan nggak dalam cara penanganannya Bu Dokter? Betul. Saya mulai dulu dengan lansia ya. Lansia dulu ya Bu. Lansia ini rentan. Ya, sama seperti halnya bayi mungkin ya. Oke. Kita harus memperhatikannya secara khusus. Biasanya lansia ini juga yang perlu dikaulaan, kalau Iya, orang bener. Sunda bilang Dilayani ya. gitu Iya, ya. karena beliau-beliau yang sudah sepuh-sepuh itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Betul. Otomatis harus ada yang melayani. Usahakan yang melayani lansia yang sedang terpapar itu 1 orang saja. 1 orang saja Tunjuk cukup 1 ya. orang saja. Siapa? Jangan berganti-gantian jadinya. Oh, ya. iya. Pilih di rumah itu yang paling sehat, dan kalau bisa yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Oke. Setidaknya sudah terprotek supaya tidak tertular. Ya. Lalu selalu cuci tangan setiap kali sebelum dan sesudah melayani lansia. Ya, itu penting. Gunakan masker. Siapa yang harus menggunakan masker? Dua-duanya. Dua-duanya. Si pasiennya juga menggunakan masker, yang melayaninya juga harus menggunakan masker. Maskernya masker apa? Masker medis. Yang direkomendasikan. Ya. Dan orang yang sama itu juga harus mengurusi sampah medisnya.
Oh iya, untuk Ya. masalah sampahnya Nah, juga. sampahnya nih ya, Mm-mm. kita juga harus memperhatikan ya, kasihan tukang sampah itu yang harus mengangkuti sampah-sampah kita. Nanti terpapar juga ya Bu Pernahkah Dokter. terpikir Iya, oleh benar. pendengar sekalian betapa beresikonya mereka? Maka upaya yang bisa kita lakukan adalah memperlakukan sampah itu dengan baik. Ya. Buang masker, digunting. Digunting dulu ya Dok. Digunting. Masukkan itu ke wadah yang tertutup, ya. Kalau bisa semprotkan dulu dengan disinfektan. Paling murah itu mungkin paling gampang itu larutan Baiklin. Oh, larutan Ya. Baiklin, dilarutkan dulu ke situ. Dilarutkan dengan perbandingan 1:10. Jadi kalau Baiklinnya 100 mili diencerkan dengan 1 liter air. Semprotkan saja ke sampah-sampah medis itu. Sampah medis itu bisa tisu yang habis digunakan, masker yang jelas ya, lalu pampers kalau orang tua, kayak gitu ya. kapas seperti itu. Itu kan hal-hal yang kadang-kadang tidak terperhatikan terpikirkan oleh kita. ya, Tapi mungkin nanti si tukang sampah yang terpapar, kan kasihan mereka ya. Jadi Iya, betul, Dok. perhatikan sampahnya. Lalu boleh nggak sih pakaiannya dicuci, spraynya dicuci? Boleh, jangan sekali buang, kasihan bangkrut nanti kita. Tetap harus dicuci ya Dok. Terus Betul. untuk protokol pencucian hal tersebut gimana nih Dok? Gimana nih nyuci bajunya? Jangan dimasukin laundry ya saudara-saudara, kasihan tukang laundrynya. Tukang laundrynya kasihan. Kita cuci mandiri aja di rumah ya Dok ya. Kalau yang masih bisa mencuci pasiennya sih cuci aja sama pasiennya, ya rendam dulu dengan air hangat dan deterjen, cuci pisah dari Pisahkan. anggota keluarga lain. Kalau memang yang harus di kabulaan, ya orang yang menderita itu dipisahkan bajunya dari anggota keluarga yang lain, cuci terpisah, rendam dulu dengan air panas dan deterjen. Oke, kenapa harus air panas Dok? Ya kan tadi virusnya gampang mati. Iya, pakai air panas, jangan Iya, pakai air biasa iya. ya. Oke. Kalau yang sehat mah bisa pakai air biasa ya Dok ya. Iya, betul. Jadi sekali lagi pisahkan pakaian antara pasien yang terpapar dan dengan anggota keluarga yang sehat. Betul. Oke. Kalau Ada pada lagi, Dok? anak, Nah, gimana? untuk anak gimana nih Dok? Nih banyak yang ibunya, ayahnya jadi nangis-nangis ketika Bingung ya. anaknya terkonfirmasi. Jadi jangan panik. Jangan panik, Bun. Nomor pertama adalah don't panic. Jangan panik ya Bapak Ibu sekalian. Memang virus ini sekarang luar biasa. Luar biasa jahat Iya, ya. jadi anak-anak pun sudah banyak yang terpapar. Karena mungkin kita tidak sadar ada anak batuk, pilek tetap berkeliaran. Zaman pandemi gini justru yang harus diwaspadai adalah batuk pilek yang sering Iya. kita anggap biasa. Jika Bapak Ibu sekalian mengetahui anaknya sedang batuk atau pilek, jangan biarkan dia berkeliaran karena mungkin dia membawa virus buat yang lain tubuhnya lemah sehingga bisa bergejala berat. Betul. Nah, apakah orang tuanya boleh mengasuh anak yang sedang isolasi mandiri? Boleh, Boleh ya Dok. boleh. Tapi Tapi harus dengan protokol kesehatan. tetap ya. Dan si orang tuanya jelas menjadi kontak erat. Sehingga harus juga dilakukan pemeriksaan terhadap si orang tuanya. Dampingi anaknya. Ya, beri pengertian pada anaknya. Karena anak itu memang kodratnya adalah bermain ya. Iya, Ketika dia dikerem di rumah kan juga susah ya. Iya. Ya. Jadi berikan pengertian pada anak. Kenapa dia harus di rumah? Kalau ada teras atau balkon, ya biarkan mereka bermain di teras atau di balkon. Ya. Tapi kalau dia sudah bisa sendiri, berikan aktivitas yang bisa dilakukan sendiri, misalnya puzzle atau Lego, atau anak sekarang kan kalau dikasih kuota juga anteng ya. Yang penting kuota aktif ya. Nah, Iya, benar banget ya Dok ya. Jika anak harus isolasi mandiri, tidak jauh berbeda sih dengan yang dewasa ya. Jadi harus pisahkan juga ruang tidurnya, kamar mandinya, ruang bermainnya, jaga ventilasinya.
Jadi diajarkan anak itu untuk menggunakan masker dengan benar. Betul. Ya. Tapi jangan lupa berikan juga anak istirahat dari masker. Oh gitu, Iya. Dok. Kapan nih anak itu istirahat dari masker? Kalau dia tidur, lepaskan saja Lepaskan masker. maskernya. Oke. Kalau dia tidak harus bertemu dengan orang lain, dengan ibunya ketika menyendiri, nggak apa-apa dia nggak pakai masker, ya. Karena dia juga perlu bebas masker, ya. Terus pengasuhnya jangan lupa pakai APD yang baik, dalam artian baju luarnya diganti setelah bertemu dengan anak, ya. Hindari air liur atau cairan tubuh lain dari anak. Jika memang sudah terpapar, segera mandi atau cuci tangan lah minimal untuk menghindari penularan. Jaga jarak, buang masker, buang sarung tangan di tempat yang sarung benar. tangan juga ya. Pokoknya Sarung tangan ini kapan digunakan? Kalau memang harus melayani pasien baik lansia maupun anak, ganti sarung tangannya, buang di tempat yang benar. Oke. Ya. Terus dok, kita kan di rumah ini nggak ada APD nih. Apa yang bisa menjadi APD untuk kita? Baju biasa pun bisa? Atau kita harus pakai jaket lah? Atau mungkin jas hujan lah? Apa gimana nih menurut dokter yang cocok menjadi APD kita di rumah? Nggak usah lebay, nanti malah anaknya takut atau anggota keluarga yang lain takut. Jadi idealnya pakai apa nih Bu Dokter? Idealnya pakai baju luar yang panjang ya. Jadi misalnya kan kayak di rumah, kemeja gitu ya? Ya, di rumah kan kita sukanya pakai daster tuh ya. Ya kalau ketika melayani mereka usahakan kita pakai baju panjang. Ini celana panjang, gunakan sarung tangan, gunakan masker, gunakan face shield, ya. Kalau sekarang kebanyakan di antara kita, kalau perempuan kan berjilbab ya, jadi tertutup rambutnya. Kalau tidak tertutup rambutnya gunakan head cap, ya. Head cap sekali pakai bisa dibuang ya, tapi sampahnya sekali lagi hati-hati perhatikan ya sampahnya ya. guys. Nah, setelah kita berinteraksi dengan penderita, bersihkan semua APD itu ya, jadi kita ganti, mandi, cuci tangan. Oke, terima kasih Bu Dokter, luar biasa banyak sekali ilmu yang kita dapetin hari ini. Terus untuk yang terakhir Bu Dokter, sebelum kita pamit, pesan-pesan apa saja nih yang akan Bu Dokter kasih untuk kita untuk menghindari terpapar COVID-19 ini Dok? Baik, ikhtiar tetap yang utama ya. Mari kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Ya. Gunakan masker Anda karena masker Anda adalah ibadah Anda untuk saat ini. Betul. Dengan penggunaan masker yang benar, Anda sudah menghindari diri sendiri maupun orang lain, orang-orang yang kita cintai dari paparan virus corona ini. Menghindari kerumunan, sering mencuci tangan, tidak makan bersama, menjaga jarak. Ya, utamanya itu yang bisa kita lakukan. Lalu saya titip juga ikhtiar selanjutnya yang sedang diupayakan oleh pemerintah juga. Mari kita sama-sama untuk usia dewasa 18 tahun ke atas kita vaksin. Vaksin ya Dok ya. Pemerintah sudah menyediakan fasilitas vaksinasi ini. Jangan takut. Tidak mungkin pemerintah akan mencelakakan warganya. Betul. Vaksin ini halal. Vaksin ini sudah teruji. Kami juga ada tim khusus jika terjadi sesuatu dengan vaksin ini. Jangan takut untuk vaksin. Datanglah ke fasilitas-fasilitas yang menyediakan vaksin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan juga mulai vaksin untuk anak-anak mulai dari umur 12 sampai 18 tahun. Udah rindu sekolah kan? Iya, Bu Dokter, semuanya udah rindu sekolah. Iya, betul. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Tasikmalaya mulai membuka juga vaksinasi untuk anak-anak. Amin. 12 sampai 18 tahun. Dan jangan lupa tetap berpikir positif.
Ya, jangan Betul. terlalu takut, tapi juga jangan lengah. Jangan lengah, jangan kendor ya Bu Ya, Dokter ya. betul. Tetap jaga kebersihan, asupan makanan yang bergizi juga ya Bu Dokter Iya, ya. betul. Ada yang mau disampaikan lagi Ibu Dokter? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pagi menjelang siang ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Suatu kehormatan juga Ibu Dokter bisa berbincang di sini di kesempatan hari ini. Terima kasih banyak Dokter Lucia Kristianti selaku Kepala Instansi Gawat Darurat RSUD Dr. Soekarjo atas waktunya. Terima kasih banyak. Waktu Sama-sama. kita juga sudah habis. Baik. Dan sampai jumpa Wadia Balad Galuh. Ibu juga sampai jumpa. Semoga selalu sehat, tetap menjadi garda terdepan untuk kita menjadi pahlawan masyarakat. Terima Terima kasih banyak dan sampai jumpa Wadia Balad Galuh.